Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Gedung Film. Di video kali ini aku akan merangkum alur cerita film dari serial TV yang berjudul Kingdom 2019 Season 2 Episode 1. Film ini melanjutkan kisah putra mahkota melawan zombie dari Season 1. Sebelum kalian nonton video ini aku peringatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Jadi untuk kalian yang belum menonton film aslinya tidak dianjurkan untuk nonton video ini. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan film menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja simak alur ceritanya. Season 2 episode 1 ini dimulai dengan cerita 3 tahun yang lalu tentang tentara Joseon di Sangju saat melawan Jepang. Saat itu Tuan Cho Hak-ju bertanya kepada Tabib Lee tentang tanaman yang bisa membangkitkan orang mati. Tabib Lee menjelaskan jika tanaman pembangkit diberi air liur dan ditusukkan ke yintang orang mati maka dia akan bangkit kembali sebagai monster yang haus darah dan daging manusia, namun jasad yang mulai membusuk seiring berjalannya waktu setelah mati tidak bisa bangkit kembali. Lalu Tuan Cho Hak-ju keluar dari ruangan terdengar para pasukan membicarakan bahwa mereka sudah dikepung tentara Jepang dan sebentar lagi Sangju akan jatuh ke tangan Jepang. Mereka sudah mulai putus asa dan Cho Hak-ju melihat begitu banyak pasukan Joseon yang mati. Lalu film pindah melanjutkan cerita dari episode 6 season 1. Ketegangan masih berlangsung di Sangju, putra mahkota dan pasukannya merasa heran karena mereka melihat zombie-zombie itu hidup di siang hari. Melihat hal itu putra mahkota memerintahkan untuk ambil senjata dan siap bertempur. Trompet ditiup sebagai tanda dimulainya perang, namun saat kayu penghalang akan dibakar malah tidak bisa menyala. Zombie-zombie itu keburu sampai di sana dan mulai menyerang pasukan putra mahkota. Yongshin dan warga yang bertugas di pos perahu pun tak luput dari serangan zombie. Zombie mulai menyerang gerbang pertahanan dan mereka masuk ke dalam lubang jebakan. Tapi zombie-zombie di sana semakin banyak dan Tuan Ahyeon pun menyuruh mempersiapkan meriam karena lubang jebakan hampir penuh dengan zombie dan mereka pun menggunakan meriam itu untuk membunuh zombie. Pasukan panah juga dikerahkan namun karena terlalu banyak zombie akhirnya mereka kewalahan dan para zombie pun sedikit demi sedikit bisa menjebol gerbang pertahanan. Ahyeon dan Moyong pun mengusulkan agar pasukan mundur setelah melihat jumlah zombie terlalu banyak. Putra mahkota pun menyetujui untuk mundur. Mereka segera berlari menuju gerbang Sangju dan gerbang pertahanan di sana pun roboh. Terlihat Yongshin dan beberapa orang berada di atas perahu mereka mengarahkan perahunya menuju Sangju. Putra mahkota dan pasukannya terus berlari dan hampir sampai di gerbang Sangju tapi di gerbang itu pun sudah dipenuhi oleh para zombie. Lalu Ahyeon mengusulkan agar mereka lari ke sisi utara sungai di sana ada kanal yang dibuat saat perang. Mereka pun segera menuju ke sana dan di pertengahan jalan Yongshin dan beberapa orang yang bersamanya bergabung dengan pasukan putra mahkota menuju ke kanal. Namun saat mereka sudah sampai di sana pintu kanal itu terkunci. Putra mahkota memerintahkan untuk membuat pertahanan sementara dan beberapa orang lainnya berusaha membuka pintu itu. Setelah pasukan putra mahkota mulai kewalahan akhirnya Moyong berhasil membuka pintu kanal dan mereka segera masuk ke sana. Namun sialnya saat Yongshin hendak menutup pintu kanal, pintu itu tersangkut tidak bisa ditutup rapat. Tapi tiba-tiba salah seorang anak buah Ahyeon akan mengorbankan dirinya untuk mengunci pintu itu dengan dirinya karena dia menyadari bahwa tangannya sudah tergigit oleh zombie. Akhirnya putra mahkota dan pasukan melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di ujung kanal dan disambut oleh warga lainnya. Mereka masih merasa heran dengan zombie yang bisa hidup di siang hari. Film pindah ke lembah beku dan terlihat Tabib Seo Bei bersama Hakim Cho Beompal sedang memanjat tebing untuk kabur dari para zombie.
Cho Beompal pun merasa heran kenapa para zombie itu bisa hidup di siang hari. Seo Bei menganalisa tanaman pembangkit menyukai tempat yang dingin, maka jika zombie itu memiliki karakter tanaman tersebut maka zombie itu bukannya takut sama matahari melainkan suhu tinggi karena saat ini adalah musim dingin jadi walaupun ada matahari udara tetap dingin. Jadi zombie tidak tertidur dan satu lagi ternyata zombie itu takut dengan air. Mereka pun kemudian pergi dari sana melewati atas gunung menuju ke Mungyeong Saijai. Film pindah ke gerbang Sungre di sana terlihat ketua divisi komandan kerajaan melapor kepada Perdana Menteri bahwa ada masalah penting di sana yaitu ditemukannya mayat-mayat wanita di luar gerbang utara kemarin malam. Menurut petugas autopsi mereka dalam kondisi baru melahirkan dan bayi yang ditemukan bersama wanita itu sudah dalam kondisi mati. Namun sebelum meninggal wanita itu sempat berkata bahwa semua orang yang berada di sana pasti akan mati. Perdana Menteri itu kaget karena di sana adalah tempat kediaman pribadi keluarga Ratu. Film beralih ke kediaman Paduka Ratu. Di sana terlihat seorang cenayang sedang melakukan ritual di depan Paduka Ratu. Dia memberitahu bahwa divisi komandan kerajaan menyadari keberadaan Naeseon Jae. Sang Ratu berpesan agar semua ini dirahasiakan dari ayahnya. Dia hanya butuh kelahiran bayi laki-laki untuk dijadikan sebagai putra mahkota. Maka semua orang tidak akan bisa berbuat semena-mena dengannya. Cenayang itu pun kemudian berkata mereka harus menyiapkan persembahan samsin sebelum bulan gelap tenggelam. Maka hari itu sang ratu akan memeluk seorang putra mahkota dan ratu pun tersenyum mendengarnya. Adegan beralih ke Mungyeong Saijai. Ternyata Cho Beompal dan Seo Bei sudah sampai di sana. Dan dibiarkan masuk karena Cho Beompal memiliki tanda pengenal klan Haewon-cho. Cho Beompal segera berlari menuju Cho Hak-ju dan bersujud di depannya. Kemudian menceritakan tentang wabah di Dongnai. Sebenarnya Cho Hak-ju marah padanya namun karena Cho Beompal memiliki darah klan Haewon-cho maka dia mengampuninya dan menyuruh anak buahnya untuk melayaninya. Begitu juga Seo Bei dia diterima di sana karena dia adalah murid dari Tabib Li yang sudah mengobati Paduka Raja. Film pindah memperlihatkan Tuan Ahyeon dan anak buahnya memeriksa setiap makanan yang masih ada. Menurut perkiraannya stok itu hanya cukup untuk 5 hari saja. Mereka pun keluar dari sana sambil berbincang-bincang bahwa wabah ini tidak sama seperti wabah 3 tahun yang lalu karena saat itu orang yang terkena wabah hanya haus daging manusia. Apabila menggigit pun orang yang dikit tidak akan tertular dan mereka juga tidak berkeliaran pada saat matahari terbit. Pelayan itu mencurigai bahwa Cho Hak-ju menyembunyikan sesuatu tentang wabah yang terjadi saat ini. Ia pun merasa menyesal atas kejadian 3 tahun yang lalu dia merasa bahwa Tuhan sedang menghukum mereka. Namun Ahyeon mengingatkan bahwa dulu semua itu mereka lakukan demi Sanju dan semua orang pasti akan melakukan hal yang sama. Kemudian anak buahnya minta maaf dan pergi dari sana. Ternyata Muyong mendengarkan pembicaraan Ahyeon dan anak buahnya. Dia segera melapor kepada putra mahkota dan mengajak putra mahkota pergi dari sana. Namun putra mahkota malah berbalik mencurigainya. Dia bertanya kepada Muyong apakah semua yang dia lakukan itu adalah suruhan Cho Hak-ju. Muyong pun kaget dituduh seperti itu padahal dia sudah rela meninggalkan istrinya yang sedang hamil demi mengikuti putra mahkota sampai ke Sangju. Tiba-tiba terdengar orang berteriak adanya kebakaran, ternyata gudang tempat menyimpan stok makanan terbakar. Ketua pasukan marah kepada penjaga gudang itu karena kelalaiannya itu stok makanan hampir habis terbakar. Saat dia hendak membunuhnya salah seorang warga menghentikannya dan mengaku bahwa dialah yang menyebabkan kebakaran itu. Saat hendak mencuri makanan tanpa sengaja dia menjatuhkan obor di sana, semua itu dilakukan karena anaknya yang kelaparan. Adegan beralih kepada Seo Bei dan Hakim Cho Beompal yang sedang meneliti tanaman pembangkit, karena menurutnya separah apapun wabahnya pasti ada cara untuk menghentikannya. Tiba-tiba Cho Hak-ju datang dan meminta apa yang dipegangnya. Cho Hak-ju kaget setelah tahu apa yang dimiliki oleh Seo Bei. Seo Bei pun menjelaskan bahwa dia tahu tanaman itu dari jurnal pasien yang dibuat oleh Tabib Li. Karena pengetahuannya tentang tanaman itu maka Cho Hak-ju memerintahkan pada pasukannya agar membawa Seo Bei saat nanti mereka pergi ke Hanyang. Adegan beralih ke Sangju di kediaman Ahyeon, di sana putra mahkota sedang berunding untuk pergi ke Mungyeong Saejae supaya bisa menyelamatkan warga yang masih tersisa, dia meminta untuk dipilihkan anggota terbaik untuk menemaninya. Mereka mulai perjalanan menuju Mungyeong Saejae dan beberapa orang bertugas mengalihkan perhatian para zombie dengan cara melukai tangannya hingga mengeluarkan darah.
Mereka meneteskan darah itu dari atas benteng sehingga putra mahkota dan beberapa pengikutnya bisa pergi melalui kanal belakang dari sana. Sebelumnya terlihat putra mahkota menjelaskan rute mana saja yang akan mereka lalui agar bisa terhindar dari zombie. Mereka juga membicarakan strategi untuk bisa menghadapi pasukan yang ada di Mungyeong Saejai. Ah Hyung bertanya apa rencana putra mahkota sesudah sampai di Mungyeong Saejai dan ternyata tujuan putra mahkota ke sana untuk membunuh Cho Hak-ju. Dia juga akan kembali mengambil kerajaan dan menyelamatkan rakyat dari wabah dan kelaparan. Terlihat putra mahkota dan pasukannya berlari menuju Mungyeong Saejai dan film pun bersambung ke episode 2. Untuk kelanjutan ceritanya kalian bisa cek link di dalam deskripsi, atau jika belum tersedia silahkan request di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, mohon maaf jika ada salah kata-kata dalam penyampaiannya. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dah.